Mau disebut agak sedikit ekstrim, ini adalah satu perjudian yang sangat luar biasa bagi Anies ya. Kenapa saya sebut perjudian? Karena terlanjur Formula E ini sudah bergulir, anggarannya sudah disepakati, juga akan ada pihak swasta. Anies itu ingin mengklaim bahwa sudah banyak proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk membungkam para pengkritiknya yang selama ini menuding Anies hanyalah sebatas gubernur kata-kata. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Keinginan kuat untuk menggelar balapan Formula E di Jakarta ini memang kental sekali nuansa politiknya sehingga terus dipaksakan untuk dilaksanakan meski protes datang dari mana-mana. Karena kalaupun misalkan jadi terlaksana sampai akhir gak ada masalah, ya tetap aja itu semua gak akan bisa menutupi kerugian yang sudah mencapai 1 triliun. Gak akan bisa menutupi masalah-masalah yang sudah terjadi dan diselidiki oleh pihak KPK. Gak bisa gitu. Gak bisa menutup kejanggalan-kejanggalan pembayaran komitmen fee yang sudah mencapai ratusan miliar. Gak bisa. Sejak awal terlihat sekali ketidakprofesionalan panitia Formula E dalam usaha mereka. Perhatikan ya. Untuk lokasi balapan saja, mereka seperti terburu-buru menentukan Monas sebagai lokasi utama. Bahkan tanpa ada koordinasi dengan pusat. Pohon. Kasus Formula E semakin menyuarak nasib Anies di ujung tanduk. Ketua KPK Firly Bahuri bersurat ke Polri mengembalikan 2 penyidik mereka. Diduga bertalian dengan perkara Formula E di Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan surat rekomendasi soal pengembalian Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ke Polri. Rekomendasi pengembalian keduanya ke Polri diduga bertalian dengan penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Endar dan Karyoto disebut kukuh tidak mau menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Dalam perkara itu, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat diperiksa KPK. Hal itu dibantah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurutnya, alasan pengembalian Endar dan Karyoto mempertimbangkan pengembangan karir setiap pegawai yang dipekerjakan di KPK. Berawal dari laporan ke Dewas KPK, Endar dan Karyoto sebelumnya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan melawan perintah atasan. Laporan itu dikonfirmasi anggota Dewan Syamsuddin Haris pada 24 Januari 2023. Seingat Haris, pelapor adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat. Namun, ia tak ingat nama LSM itu. Sementara itu, menurut sumber cnnindonesia.com, laporan itu buntut dari gelar perkara atau ekspos penyelenggaraan Formula E yang tak kunjung ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ekspos itu digelar KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan pada 10 Januari 2023 dan diikuti oleh 3 pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tanak. Selain itu, ekspos juga melibatkan tim penindak termasuk Karyoto, Endar Priantoro, Direktur Penyidikan Asep Guntur, PLH Direktur Penuntutan, Satgas Selidik, Satgas Sidik, dan Satgas Penuntutan. Jajaran penindakan disebut tetap menyatakan belum cukup menaikkan status dugaan korupsi Formula E ke penyidikan karena belum ditemukan niat jahat. Sementara Johannes membantah kabar yang menyebut pimpinan KPK mendesak menaikkan status perkara Formula E ke tahap penyidikan. Saat diwawancara pada 25 Januari 2023, Johannes menegaskan KPK tak akan memaksakan menaikkan status perkara dugaan korupsi Formula E tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Ia pun menjelaskan KPK dan BPK sekadar berkoordinasi. Johannes membantah kedua lembaga melakukan ekspos kasus. Firly bersurat ke Polri.
Firly Bahuri mengirim surat kepada Mabes Polri yang berisi rekomendasi agar menarik Endar dan Karyoto dari KPK ke Korps Bayangkara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan adanya surat rekomendasi dari Firly itu. Ia mengatakan belum menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut. Mabes Polri bakal membahasnya dalam rapat terlebih dahulu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pun mengkonfirmasi soal surat Firly ke Polri. Saat ditanya wartawan, Firly menjelaskan pegawai Polri dan Kejaksaan Agung yang selama ini ditugaskan ke KPK tetap menjadi tanggung jawab institusi masing-masing. Sementara itu, Endar enggan menjawab soal surat rekomendasi tersebut. Ia hanya meminta agar perihal itu ditanyakan langsung ke Sekjen KPK. Sedangkan Karyoto sempat mengatakan siap diperiksa oleh Dewas KPK soal laporan dugaan melawan perintah atasan. Anies jadi tersangka kasus korupsi Formula E. Benny Kaharman desak KPK. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, Benny Kaharman, menyinggung soal isu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 9 Februari 2023. Menurut Benny, isu Anies bakal jadi tersangka kasus Formula E muncul antara memasuki pemilihan umum 2024 mendatang. Ini persoalan politik tadi, misal Anies Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini akan akibat pemilu dalam waktu dekat. Kata Benny, legislator Partai Demokrat ini menuturkan bahwa isu Anies jadi tersangka kasus Formula E tak mungkin muncul apabila pemilu ditunda. Coba pemilu 2027 mungkin gak ada isu ini, ungkap Benny. Benny juga menyoroti kewenangan lembaga anti rasuah tersebut dalam melakukan penindakan. Ini yang buat KPK jadi powerful, menakutkan. Kalau kewenangan pendidikan, survei-survei itu bisa-bisa saja. Tapi kata kunci KPK adalah penindakan. Tidak ada KPK tanpa penindakan, ucapnya. Kepada Firly Bahuri DKK, Benny lantas menanyakan proses KPK dalam melakukan penindakan dan sumber informasinya, apakah dari masyarakat atau badan pemeriksa keuangan atau aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, hal tersebut agar KPK tak terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan atau lembek ke teman tapi tajam ke lawan, supaya tidak ada kesan tajam ke lawan, lembek ke teman, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijojanto atau BW menyebut ada upaya menjegal Anies Baswedan untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan umum 2024. Salah satunya lewat penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. BW menduga KPK telah menyebarkan kebohongan ihwal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK seperti yang diucapkan oleh KPK.